Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firman di channel P Project Makers. Nah, kali ini saya akan melanjutkan video tentang merakit baterai pack. Jadi sebelumnya saya udah grading di video sebelumnya, grading baterai per selnya ya. Ada yang 2000 mAh sampai di 2700 mAh di sini. Oke, sebelum itu saya kelompokkan dulu ini di Excel supaya kapasitas total paralelnya ini hampir sama. Oke, ini saya biarkan sekitar segini, dapat 8887 mAh yang paling kecilnya ya. Jadi nanti kapasitasnya dihitung yang paling kecil. Oke, karena kalau kita terlalu selektif memilih baterainya, nanti akan banyak baterai yang nggak terpakai atau reject ya. Nah, di sini karena menggunakan sel baterai bekas. Oke, secara hitungan kalau kita ambil arus di discharge-nya 1C di sini dapat daya sekitar 485 watt. Oke, sedangkan misalkan di sini saya pakai baterai Samsung secara datasheet ini mampu di discharge sampai 5 ampere arusnya ya. Ini kalau 5 ampere kan harusnya udah 10 ampere ya. Nah, tapi yang kita ambil nanti hanya beberapa, tidak semuanya ya, tidak 5 ampere. Nah, setelah baterai dipasang pengaman di bagian kutub positifnya, ini jangan lupa susun positif negatif positif negatif positif negatif ya semuanya. Oke, dan pastikan di sini untuk per bloknya ini ketika positif positif semua, negatif negatif semua. Jadi jangan sampai terbalik. Kalau ada yang terbalik, ketika nanti kita pasang plat nikelnya pasti akan panas dan ada kemungkinan bisa meledak ya, karena konslet. Oke, ini lanjut, saya akan tutup dengan bagian atasnya. Ini battery holdernya. Nanti lanjut ke bagian solder plat nikelnya. Oke, setelah semua selnya diparalel seperti ini, nanti dibiarkan dulu selama 1 hari supaya setiap blok dari sel paralel ini menjadi sama ya. Nah, nanti kemungkinan kalau ada sel yang berbeda tegangannya, ini nanti akan ada sedikit peningkatan suhu atau panas ya, tapi tidak berlebihan. Nah, nanti setelah dibiarkan 1 hari dicek lagi, misalkan blok yang ini sudah rata semua, ini udah 4 volt 4 volt 4 volt misalkan. Nah, yang lainnya masih ada yang di bawah 4 volt. Nanti silakan di charger lagi manual, bisa menggunakan charger apa aja. Kita samakan tegangannya menjadi 4 volt semua. Nah, fungsinya supaya nanti kerja dari BMS-nya nggak terlalu berat. Ketika dipasang BMS-nya nggak panas ya. Nah, biasanya kalau tegangannya berbeda ketika di seri, BMS-nya akan bekerja ya, membuang energi yang berlebihan dari baterai yang tegangannya lebih besar. Seperti itu. Nah, sekarang saya akan rangkai seri. Ini positif negatif akan saya rangkai seri semuanya, baru nanti dipasang BMS. Oke, sekarang saya akan pasang dulu untuk plat nikelnya. Setelah baterai dirangkai seri seperti ini saya seri pakai 2 plat. Ini seri juga, seri yang belakang juga sama. Jadi di sini negatif positif ketemu negatif, sini positif ketemu negatif, positif ketemu negatif ya, seperti itu. Nah, setelah itu baru dipasang untuk kabel sini balancernya ya, buat kabel per selnya. Nah, pertama saat memasang atau menyolder kabel, usahakan ini jangan terpasang dulu ke BMS. Kita pasang dulu dari kabel hitam ke 0. 0 itu bagian negatif. Kabel kedua sini ya, ke sel antara positif
baterai ke satu dan baterai kedua. Ini saya kasih angka supaya tidak salah pasang ya. Jadi ini jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, yang ini yang ke-13 itu ada di bagian positif. Setelah itu cek satu persatu. Cek satu persatu menggunakan apometer ya. Jadi nanti bagian negatif apometernya ke kabel hitam. Nah, terus kabel positif dari apometer untuk cek satu persatu dari kabel ini. Misalkan ke sel pertama di sini harus terbaca 4 volt, kedua 8 volt, ketiga 12 volt, begitu seterusnya ya sampai ke sel yang ke-13. Nah, jika ada kesalahan pasang biasanya akan loncat ya. Nilainya bukan kelipatan 4. Oke, setelah dipastikan betul, ini boleh dipasang. Lalu pasang bagian. Nah, di sini ada tulisan B-min dan P-min ya. Untuk B-minnya ke bagian negatif dari baterai. Untuk P-min ini adalah power negatif. Ini jadi negatif output. Nah, positif outputnya ngambil langsung dari baterai. Dari sini. Ini kabel positifnya saya pakai warna biru. Sini. Nah, ini bagian positif output. Ini udah saya tes. Tegangannya 53 volt. Ini belum di charger penuh. Jadi masih sekitaran 4 volt per selnya, per blok sel ini. Nanti saya akan coba cas dulu. Baru di tes di sepeda listrik. Oke, ini adalah penampakan baterai setelah saya masukkan ke dalam casing PVC 3 mili ya. Ini saya buat sendiri. Oke, terlihat 90% untuk kapasitas baterainya. Ini belum saya charger dari pertama perakitan baterai. Oke, setelah dites melalui tanjakan ya, di sini maksimal discharge-nya di 16,4 ampere karena terlimit oleh di controllernya tertulis 17 ampere. Oke, untuk penampakan fullnya dengan sepeda akan saya lanjutkan di video berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.